Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik ya nak. Untuk pembelajaran tematik kali ini kita akan belajar yaitu mengenai bangun datar. Mungkin hal ini sudah kalian pelajari di kelas 1 kemarin ya nak. Sekarang di kelas 2 akan kita pelajari kembali mengenai bangun datar. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, sehatkan badanku, bersihkan hatiku, indahkan akhlakku. Amin. Baik, anak-anakku, sudah siap untuk memulai pembelajaran kali ini? Are you ready? Yes? Oke, sekarang kita lanjut ke materinya ya, nak. Baik, nak. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu anak-anak dapat mengenal bangun datar. Kemudian dapat menyebutkan benda yang bentuknya menyerupai bangun datar. Nah, anak-anakku, untuk bangun datar yang akan kita pelajari kali ini yaitu berkaitan dengan satu, persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, kemudian bangun layang-layang. Nah, kira-kira seperti apa bentuknya? Dan nama-namanya kita simak baik-baik ya nak untuk slide berikutnya. Baik nak, untuk bangun datar itu sendiri adalah sebuah bidang atau daerah yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Nah, terkait dengan bangun datar yang akan kita pelajari kali ini, hanya ada 5, yaitu pertama, bangun persegi panjang. Nah, untuk bangun persegi panjang ini, nak, itu dibatasi oleh tepi-tepinya berupa garis lurus. Yang ini ya, nak. Nah, ini tepi-tepinya, nak, ya. Oke. Nah, ini dibatasi dengan garis lurus. Kemudian, bangun datar yang kedua, yaitu persegi. Nah, apa bedanya persegi dengan persegi panjang? Coba kita lihat bentuknya, nak ya. Jika persegi, garis lurus atau garis tepinya itu semuanya sama ya, nak, panjangnya. Namun, beda hanya dengan persegi panjang. Persegi panjang itu sisi-sisinya atau tepi-tepinya ada yang sama. Lalu ada juga yang berbeda. Jadi, dua sisinya sama dan dua sisinya lagi sama, ya. Sekarang kita lihat bangun yang ketiga. Nah, yang berwarna hijau ini, nak, itu dibatasi oleh garis lengkung. Nah, ini ya, nak, ya. Ini berupa garis lengkung. Nah, bangun ini namanya adalah lingkaran. Oke, selanjutnya, bangun segitiga. Nah, untuk segitiga ini, nak, juga dibatasi oleh garis lurus. Kita lihat, nak. Oke, ini garis lurus semuanya, nak, ya. Ke sini, semuanya adalah garis lurus. Selanjutnya, bangun yang terakhir adalah layang-layang. Layang-layang ini, nak, juga dibatasi oleh garis lurus. Ya, sudah jelas, nak, terkait dengan gambar layang-layang. Tentunya layang-layang ini juga sudah tidak asing ya, nak, bagi kalian. Karena mungkin anak-anak laki-laki juga sering memainkannya ya. Oke, dari kelima bangun datar ini, nak, berarti yang dibatasi oleh garis lengkung hanya satu, yaitu bangun datar apa? Lingkaran. Oke, nak? Selanjutnya, nak, yaitu contoh benda yang menyerupai bangun datar. Sekarang kita lihat. Yang pertama, ada contoh benda yang berbentuk persegi. Nah, kita lihat. Persegi tadi, tepi-tepinya sama semuanya, nak, ya. Oke, sekarang coba bangun atau benda yang pertama. Ini adalah ada papan catur. Nah, ini adalah papan catur. Mungkin ayah kalian sering memainkan ini ya, nak.
Kemudian gambar yang kedua. Nih, ada sebuah lukisan atau gambar ya. Di situ berbingkai dengan bentuk persegi. Kemudian di sini ada apa nak ini nak? Lap ya nak. Nah, lapnya ini berbentuk persegi juga. Kemudian ini ada jam dinding. Jam dinding itu berbentuk persegi. Ada juga nak ya jam dinding. Kalau di kelas-kelas kita di SD Muhammadiyah 5 bentuknya apa? Lingkaran. Nah, selain lingkaran ada juga berbentuk persegi. Mungkin di rumah kalian berbentuk persegi nak? Oke, untuk contohnya yang berbentuk persegi sudah jelas nak? Baik, kita lanjut ya nak, untuk contoh benda berikutnya. Selanjutnya nak, yaitu benda yang berbentuk persegi panjang. Yang pertama, ini sering banget kita pakai nak ya, uang. Kita butuhkan setiap hari yaitu uang untuk berbelanja, membeli sayur, ataupun mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian, ada handphone, ada remote, ya. Nah, ini adalah juga contoh-contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, nak. Oke, ada apa, nak? Kira-kira, nak, nih? Ada yang terbuat dari kaca. Lalu kita bisa melihat luar. Nah, ini apa, nak? Jendela. Adakah di rumah kalian jendela? Coba kalian cek atau kalian lihat jendela kalian berbentuk apa nak ya? Apakah berbentuk persegi panjang ataukah berbentuk yang lain nak? Baik, di sini ibu memberikan contohnya jendela yaitu berbentuk persegi panjang. Nanti kalian bisa cek ya nak, jendela di rumah kalian bentuknya apakah sama dengan yang dicontoh? Baik, kita lanjut. Contoh berikutnya, yaitu sebuah papan tulis. Nah, ini seringkali kita jumpai ya, nak, di kelas-kelas kita, yaitu papan tulis. Nah, di sekolah kita memakai whiteboard ya, nak, bentuknya yaitu persegi panjang. Mungkin dari benda-benda yang sudah Ibu tampilkan, anak-anakku bisa menyebutkan contoh yang lain, nak. Coba nanti kalau bisa boleh diinformasikan kepada ayah atau bundanya ya nak. Kira-kira contoh benda yang berbentuk persegi panjang itu apa saja ya selain yang sudah diberikan contohnya di slide ini. Oke, bisa dimengerti? Kemudian nak, benda berikutnya yaitu berbentuk lingkaran. Coba tebak, kira-kira benda apa ya yang bentuknya lingkaran? Adakah yang sudah menemukan contohnya? Coba Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudahkah terbayang benda yang berbentuk lingkaran di pikiran kalian? Alhamdulillah, jika memang sudah ada ya nak. Sekarang, mari kita simak slide berikut. Nah, yang pertama, masih kaitannya dengan uang. Kalau tadi berbentuk persegi panjang, itu adalah uang kertas. Sekarang yang berbentuk lingkaran, itu adalah uang logam. Ada uang 1000, ada 500, lalu ada 200, ya nak ya. Uang logam yang berlaku di Indonesia. Kemudian apa lagi ya kira-kira selain uang logam? Ada yang bisa menebak? Baik. Nah, ini seringkali kita pakai adalah sebuah piring, ya. Piring ini juga berbentuk lingkaran. Kalau zaman dulu, piring-piring itu hampir semuanya bentuknya lingkaran, nak. Namun sekarang zamannya sudah modern. Ada juga yang berbentuknya persegi panjang, ada yang persegi, ada juga yang bentuknya apa? Tidak beraturan karena ada motif-motifnya ya pinggirannya. Siapa yang piringnya sama dengan yang Ibu tampilkan di rumah? Baik, selanjutnya. Nah, kira-kira apa ini ya? Iya, ini adalah sebuah roda sepeda. Oke?
Selanjutnya, yaitu sebuah cincin, ya. Siapa yang memakai cincin? Baik, Nak. Sudah cukup jelas terkait dengan benda yang berbentuk lingkaran tadi, Nak? Tentunya benda-benda itu tidak asing kan dalam benak kalian? Oke, kita lanjut ya, Nak. Sekarang benda yang berbentuk segitiga. Nah, di layar kalian ada beberapa benda yang bentuknya segitiga. Yang pertama ini, Nak, itu adalah biasanya dipakai untuk aksesoris saat kalian ulang tahun. Nah, ini apa? Hiasan ya. Hiasan untuk ulang tahun. Kemudian, di sini ada nih peringatan-peringatan. Nah, ini biasanya ada di jalan raya ya, Nak ya. Kemudian yang ini biasanya ada di simbol-simbol di mobil apa, Nak? Mobil bahan bakar ya. Itu artinya mudah meledak ya atau mudah terbakar. Oke, nah ini adalah sebuah tanda peringatan. Kemudian yang sering kalian pakai, Nak. Nih, ada penggaris. Penggaris itu tidak hanya persegi panjang, Nak, tapi ada juga yang bentuknya segitiga. Kemudian, ini, Nak ya, ada atap rumah. Atap rumah itu ada juga yang berbentuknya segitiga. Coba nanti kalian cek ya, Nak, rumah kalian atapnya bentuknya segitiga atau berbentuk yang lain. Boleh diintip sedikit nanti saat selesai pembelajaran. Oke? Kemudian di sini masih ada juga tentang tanda peringatan. Nah, ini ada di jalan raya. Berarti menginformasikan bahwa di situ ada sesuatu ya. Nah, di sini ada, oke, apa nih, Nak? Nih, oke, jemuran ya. Jemuran ini, tuh gantungan baju ya, Nak. Ini berbentuknya juga segitiga. Nah, yang atasnya, siapa yang suka makan ini kalau lagi sarapan ataupun makan siang? Ya, adalah sandwich ya. Bu Zini juga suka ini. Baik, nah selanjutnya yang terakhir ini adalah alat yang digunakan untuk menata bola-bola ya. Bola-bola saat permainan apa ini, Nak? Biliar ya. Baik, sudah cukup jelas, Nak, terkait dengan benda yang berbentuk segitiga ini? Nanti, jika memang ada yang belum jelas, boleh bertanya kepada Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing ya, Nak. Atau bisa juga sharing atau bertanya dengan ayah bundanya masing-masing di rumah. Oke? Baik, nah, untuk contoh berikutnya yaitu benda berbentuk layang-layang. Tentunya hal ini sudah tidak asing ya, Nak, bagi anak-anakku, apalagi anak-anak laki-laki yang sering memainkan ini. Nah, kira-kira ini apa, Nak? Bendanya. Oke, ini adalah sebuah layang-layang. Nah, anak-anakku mungkin yang laki-laki sudah sering ya, Nak, memainkan ini ya. Bagi yang perempuan mungkin sering melihat juga. Nah, selanjutnya, anak-anakku, untuk contoh-contoh benda yang menyerupai bentuk benda datar, kira-kira sudah cukup jelas atau belum, Nak? Baik, Alhamdulillah jika memang sudah jelas. Nanti, jika memang ada yang belum jelas, bisa bertanya kepada orang tua ataupun Bapak Ibu Guru wali kelasnya masing-masing. Oke, Nak, dimengerti sampai sini? Alhamdulillah. Baik, Nak. Cukup sekian untuk pembahasan materi kita di pagi hari ini. Apabila ada yang belum jelas, silakan anak-anakku bertanya kepada ayah bunda ataupun wali kelasnya masing-masing, nah ya. Mari kita akhiri kegiatan berikut dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.